Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengulas sejenak tentang senjata pamungkas Adolf Hitler semasa Perang Dunia II. Ia adalah salah satu senjata unik yang dikembangkan secara rahasia oleh Jerman selama Perang Dunia II. Hitler berharap senjata itu akan muncul kembali. Sementara itu, setelah kegagalan Jerman, Amerika Serikat mengirim 4.700 personilnya ke Antartika untuk mencari keberadaannya, tetapi nihil. Apa sebenarnya senjata yang sangat diinginkan militer AS itu? Senjata yang dimaksud ini adalah piring terbang Nazi yang legendaris. Pada akhir tahun 1920-an, Jerman mendirikan sebuah badan rahasia yang disebut SS-13 selama Perang Dunia II. Dan tujuan dibentuknya badan ini adalah secara khusus meneliti dan mengembangkan pesawat rahasia. Menurut beberapa catatan, terdapat 3 pusat penelitian independen untuk pengembangan UFO Jerman pada waktu itu, masing-masing Peenemünde, Breslau, dan Praha. Di bawah dukungan kuat dari Hitler, 3 pusat penelitian mengumpulkan para ahli aerodinamika, insinyur, dan pilot uji Jerman terbaik pada waktu itu. Atas dukungan dan bantuan militer Jerman semasa Perang Dunia II, piring terbang pertama RFC-1 berhasil diproduksi pada tahun 1934 dan berencana meluncurkan RFC-2 dengan sistem tenaga yang ditingkatkan pada akhir tahun yang sama. Konon katanya, RFC-2 akan menggunakan mesin tanpa asap yang dikembangkan oleh penemu Austria, Victor Sauberger. Mesin tanpa asap ini merupakan senjata pamungkas pada masa itu karena prinsip kerjanya adalah meledak. Hanya air dan udara yang diperlukan untuk pengoperasian. Prinsip kerja mesin ini adalah mengionisasi air melalui listrik bertekanan tinggi yang kuat untuk menghasilkan hidrogen dan oksigen, kemudian mencampur hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan daya ledak. Sebanyak 12 mesin tersebut dipasang di sekitar pesawat. Aliran udara yang dihembuskannya tidak hanya memberikan gaya reaksi yang besar pada pesawat, tetapi juga dapat digunakan untuk mendinginkan mesin. Karena mesin terus-menerus menyedot udara dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan area vakum di atas pesawat yang mengurangi hambatan tertentu untuk pesawat saat mengudara. Karena progres yang memuaskan dari penelitian UFO Jerman pada waktu itu, jadi di bawah mandat Hitler, SS Nazi pun dilibatkan dalam penelitian UFO pada tahun 1938 dan mulai memperkenalkan mesin jet untuk menguji karakteristik aerodinamis piring terbang. Para insinyur yang bergabung dalam penelitian UFO kemudian juga membangun pesawat bundar bertenaga baling-baling dan mengumpulkan sejumlah besar data numerik. Karena output daya yang terbatas dari mesin konvensional dan pengangkutan bahan bakar yang merepotkan, belakangan kemudian mengadopsi mesin tanpa asap. Menurut beberapa catatan rahasia, Jerman pernah memproduksi prototipe piring terbang Haunebu 1 dengan diameter hampir 20 meter pada tahun 1939 dan melakukan penerbangan perdana pada September di tahun yang sama. Setelah Perang Dunia II, kinerja uji prototipe militer Jerman ini tidak memenuhi syarat yang mereka harapkan dan prototipe pesawat juga tidak stabil dalam penerbangan, sehingga para peneliti harus terus meningkatkan kinerjanya sesuai harapan. Setelah lebih dari 1 tahun perbaikan, prototipe pesawat generasi kedua, Haunebu 2, akhirnya dikembangkan pada akhir 1940. Prototipe generasi kedua dalam pengujian ini memiliki kemampuan pengintaian tertentu dan diameternya juga jauh lebih besar, mencapai 36 meter. Namun sebagai senjata militer, fungsinya terkesan tidak maksimal, apalagi menguras banyak tenaga ahli dalam penelitian jika hanya digunakan untuk misi pengintaian. Karena itu, para insinyur Jerman mencoba memasang senjata untuk prototipe generasi kedua pada awal tahun 1942. Jelas pekerjaan ini sangatlah sulit karena mengendalikan senjata dengan kecepatan rotasi pesawat yang tinggi. Pada saat itu, dapat dikata itu sama sekali tidak mungkin bisa diwujudkan, tetapi para peneliti pada waktu itu memang jenius. Hanya dalam 1 tahun, prototipe generasi ketiga, yakni Haunebu 3, memiliki efektivitas tempur dasar.
Saat Perang Dunia Kedua hampir berakhir, serangan Angkatan Udara Soviet terhadap Jerman selama Perang Dunia II menjadi semakin sengit. Pasukan sekutu terus merangsek ke Jerman dalam Perang Dunia II dengan momentum yang menggelagar di berbagai medan perang. Situasi perang yang terus-menerus membuat mundur pasukan Jerman di front timur dan barat ketika itu dapat dikatakan telah mencapai titik di mana posisi Jerman sudah terjepit. Hitler yang marah seakan telah meramalkan bahwa kekalahannya sudah tak terelakkan, jadi dia bermaksud mengumumkan penghapusan Konvensi Jenewa dan memutuskan untuk menerapkan taktik bumi hangus terlepas dari hidup dan matinya rakyat Jerman. Sampai 19 Maret 1945, Hitler yang gila mengeluarkan perintah umum untuk menghancurkan segala isinya, tetapi karena dicegah Menteri Persenjataan Jerman Albert Speer ketika itu, sehingga rakyat jelata terhindar dari bencana ini. Pada saat yang sama, meskipun Jerman telah menemui jalan buntu dalam Perang Dunia II ketika itu, namun mereka tetap gigih berjuang dan mencoba menggunakan senjata barunya untuk menyelamatkan Jerman dari kehancuran. Pesawat berbentuk piring besutan badan rahasia Jerman SS-13 berpacu dengan waktu pada detik-detik terakhir. Menurut catatan, pada 19 Februari 1945, pesawat bernilai jutaan dolar itu akhirnya melakukan uji terbang terakhirnya. Yang mengejutkan, pesawat ini mampu melejit naik ke ketinggian hingga 15.000 meter hanya dalam tempo 3 menit, dan kecepatan terbangnya bahkan mencapai 1.900 km per jam. Selain itu juga mampu melayang di udara dan dapat berputar 90 derajat dan lepas landas secara vertikal. Saat itu Jerman juga mempertimbangkan untuk memasang senjata anti-tank untuk pesawat ini. Namun yang membingungkan adalah, meskipun kecepatan ini dapat dicapai pada masa itu, tapi material pada waktu itu seharusnya tidak mampu menahan tekanan sebesar itu, apalagi pesawat adalah instrumen yang relatif presisi. Secara teori, kecepatan ini hanya akan membuat pesawat sepenuhnya hancur, dan karena keterbatasan bentuk piring terbang, sehingga akan jauh lebih sulit dalam meningkatkan kecepatan ekstrim daripada struktur streamline yang sesuai dengan aerodinamika. Terlepas dari apakah data tersebut di atas benar atau tidak, tapi keberadaan UFO Nazi memang penuh misteri. Pada saat itu, tentara merah Soviet dengan cepat mengambil alih pabrik UFO di Breslau setelah menduduki Berlin, tetapi pabrik itu telah kosong ketika mereka tiba di sana. Beberapa pengembang inti piring terbang melarikan diri ke Amerika Serikat untuk menghindari penangkapan, sedangkan insinyur dan teknisi lainnya juga hilang entah kemana. Menurut informasi yang diberikan oleh penemu Sauberger setelah perang, tidak ada masalah, yaitu para ahli, ilmuwan dan teknisi yang membuat piring terbang pada waktu itu dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi lagi setelah membuat piring terbang, dan tidak ada yang selamat pasca perang. Seiring berlalunya waktu, selama Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika itu, Amerika Serikat menjanjikan imbalan 3 juta dolar AS untuk Sauberger yang telah melarikan diri ke Amerika Serikat untuk memberitahu rahasia piring terbang dan mesin tanpa asapnya, tetapi Sauberger menolaknya. Setelah kematiannya, rahasia UFO Nazi pun ikut lenyap. Mungkin dia sama sekali tidak tahu rahasia piring terbang, atau mungkin itu sama sekali kebohongan yang dikarang oleh Hitler. Mengapa demikian? Karena segenap petinggi Jerman semasa Perang Dunia II sangat tertarik pada okultisme dan ditambah dengan ketakutan terhadap Nazi saat itu. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terselubungnya senjata misterius ini. Tentu saja, masih ada beberapa catatan yang tidak terlalu meyakinkan. Di sini saya akan membeberkannya secara ringkas. Tapi sebelumnya kita kesampingkan keasliannya, anggap saja intermezzo. Dikatakan bahwa setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, pasukan sekutu menemukan 30 kapal selam hilang ketika mereka memeriksa Angkatan Laut Jerman yang menyerah. Pada saat itu, beberapa sekutu percaya bahwa Hitler sama sekali belum mati, tetapi secara pribadi memimpin timnya mendirikan pangkalan penelitian rahasia UFO di Antartika, dan spekulasi ini bukannya tanpa dasar. Menurut catatan Perang Dunia II, Jerman pernah mengorganisir ekspedisi Antartika pada tahun 1938
dan mencatat geografi dan hidrologi Antartika secara rinci. Ada kemungkinan ini adalah jalan hidup terakhir yang disiapkan untuk mereka di kemudian hari. Untuk memastikan dugaan ini, militer AS meluncurkan operasi high jump di Antartika pada tahun 1947, mengirimkan 13 kapal perang, 26 varian pesawat, dan 4.700 personel. Saat itu militer AS tinggal di perairan Antartika selama hampir 40 hari. Belakangan karena iklim Antartika yang keras, operasi itu akhirnya berakhir tanpa hasil. Ada yang mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dari operasi ini bukan untuk ekspedisi militer, tetapi mencari keberadaan pangkalan UFO Nazi. Pangkalan militer rahasia Nazi di Kutub Utara. Pangkalan militer rahasia Nazi di Kutub Utara ditemukan oleh ilmuwan asal Rusia. Di dalamnya terdapat banyak peninggalan benda-benda bersejarah masa Perang Dunia II. Pangkalan militer ini berada di Pulau Alexandra. Instalasi itu dibangun pada 1942, setahun setelah Adolf Hitler menginvasi Rusia. Pangkalan bernama sandi Skatraba, yang artinya pemburu harta karun oleh tentara Jerman. Pangkalan militer tersebut digunakan sebagai stasiun cuaca taktis. Namun pangkalan itu ditinggalkan setelah para peneliti di dalamnya jatuh sakit karena keracunan daging beruang kutub pada tahun 1944, sehingga harus diselamatkan oleh U-boat Jerman. Sejak itu, pangkalan militer tersebut tidak diketahui keberadaannya. Pangkalan itu ditemukan 72 tahun kemudian dan lebih dari 500 benda ditemukan di dalamnya. Di antaranya dokumen-dokumen yang masih tertata rapi. Benda lainnya yang ditemukan di dalam bunker pangkalan militer itu termasuk peluru-peluru berkarat dan barang-barang bersenjata semasa Perang Dunia II. Semuanya dalam kondisi yang baik karena diawetkan oleh cuaca yang dingin. Pulau Alexandra sangat penting bagi Jerman dalam Perang Dunia II. Di daerah ini peneliti mengirimkan laporan cuaca yang vital bagi perencanaan serangan, pergerakan tentara, kapal selam, dan armada tempur laut. Namun pemburu harta karun disematkan karena pangkalan militer itu diyakini memiliki misi rahasia yang diduga oleh para sejarawan adalah untuk memenuhi ambisi Hitler menemukan benda-benda antik. Selain itu, Rusia juga berencana membangun pangkalan militer permanen di pulau ini. Sementara itu, terlepas dari apakah piring terbang Jerman pada Perang Dunia II itu benar-benar ada, namun sejarah misterius dari momen itu sangat membantu dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak dipungkiri bahwa beberapa senjata yang dikembangkan oleh Jerman pada Perang Dunia II memang jauh lebih unggul dari negara-negara lain saat itu. Teknologi ini juga memungkinkan negara-negara di seluruh dunia jauh lebih cepat mengembangkan senjata militer di kemudian hari. Cukup sekian dulu. Jika ada topik yang ingin diketahui, silakan tinggalkan pesannya. Apa yang ingin teman-teman ketahui juga merupakan sesuatu yang ingin dipahami tim mata ketiga. Tim mata ketiga akan memilah berdasarkan bahan dan sumber yang ada. Tapi mohon maaf sebelumnya, jika ada permintaan yang tidak terpenuhi karena alasan tertentu. Terima kasih atas perhatiannya.